Ya, lo kembali lagi dengan Katoy di sini. Sekarang kita akan seperti yang sudah kalian like paling banyak komentarnya di perbandingan Elixir ya. Nah, sekarang kita akan membandingkan Daddario yang asli dan yang palsu. Yang KW ya. Ini harganya 25 ribuan. Yang ini itu 110 ribu kalau nggak salah. 110 ribu. Yang ini ya, ini sengaja Katoy nggak buka biar nggak ketukar. Karena katanya mendapatkan yang 25 ribu ini ya, udah dibuka duluan. Kita taruh di sini biar nggak ketukar. Sekarang kita akan coba bandingkan sebelum seperti biasa ya, seperti video yang kemarin. Kita akan bandingkan dulu secara fisik apakah bisa dibandingkan atau tidak. Apakah dari luar bisa kelihatan atau tidak. Ya. Jadi mungkin sebelum buka, kalau yang Elixir kan sebelum buka packagingnya, dari kotaknya itu udah kelihatan banget tuh dari barcode di depan si kemasannya, di depan bungkusnya. Nah, kalau Daddario apakah bisa dibedakan? Ini buka paketnya rapi-rapi banget ya. Bentar ya, kita buka dulu. Ini hackernya luar biasa nih. Oke. Nah, ini kita langsung aja gunting ya. Nah, oke, jadi Katoy itu beli yang EJ16. Oke, jadi Katoy mungkin Nah, kalau jatuh ini gimana bedainnya? Seharusnya ini yang ini yang tadi baru Katoy buka ya. Ini. Oke, jadi kita lihat dulu depannya. Ini yang asli, ingetin yang ada coretannya ini berarti yang 25 ribu ya. Oke, Katoy inget-inget dulu, siapa tuh bisa ketuker ini. Oke, jadi secara tampilan fisik, ada yang bisa bedain? Bedanya di mana? Nggak ada. Sama persis, nggak ada bedanya. Di sini ada sama-sama dari USA made, EJ16, 16. Nggak ada bedanya sama sekali. Jadi kalau misalkan kalian beli di toko alat musik, kalian nggak bisa tahu mana yang asli atau yang palsu dari depannya. Dari depannya, ini baru dari depannya. Oke, jadi dari depannya nggak ada sama sekali yang bisa dibedain. Nah, terus kalau dari sampingnya, karena dia bungkusnya seperti ini, jadi kita nggak bisa bedain. Oke, nah terus ini yang asli ya, yang asli. Nah, kalau yang asli bungkus belakangnya, nah ini agak beda nih. Ini ada ukurannya 12, 16, 24, 32, 42, 53. Nah, terus kalau misalkan yang murahnya, yang KW-nya itu cuma tulisan doang. Consistent, long lasting tone with excellent intonation. Nah, ini nggak tahu apakah ini casing kemasan lama, kan bisa aja ya. Terus misalkan kalian ke toko alat musik yang terpercaya gitu, taunya kemasannya dalam bentuknya ini, kan nggak tahu juga gitu. Jadi ini juga bisa dalam bentuk kemasan yang model lama, bisa aja ya. Oke. Terus yang keterangan ini juga sama, nggak ada bedanya. Semuanya juga phosphor bronze. Jadi Katoy beli yang phosphor bronze ukuran 12. Di sini dikatakan lebih ke middle ya, berarti agak ya nggak warm, nggak bright juga. Jadi apa sih namanya? Bukan settle ya, seimbang gitu, seimbang. Dari kata-katanya juga sama, nggak ada yang beda. Oh, mungkin di sini lebih ada satu tipe lagi. Nah, kalau yang ini, kalau yang asli yang ini, yang bukan yang asli, yang mahal, yang asli juga sih. Ada habis phosphor bronze, dia ada nickel bronze, terus ada 80/20. Nah, kalau yang ini phosphor bronze langsung 80/20. Nah, sekali lagi ini mungkin kemasan yang baru ya, sedangkan yang 25 ribu itu kemasan yang lama. Bisa aja nggak sih orang itu jual yang original, tapi kemasannya yang lama? Bisa aja gitu. Jadi nggak bisa dibedain ya, secara fisik juga kemasannya sama-sama gede gitu. Depan juga sama persis. Oke, sekarang kita akan coba buka aja. Kalau secara ketebalan lebih tebal. Tapi kan kalian nggak mungkin gitu bawa yang
KW gitu bawa kemana-mana, nggak mungkin gitu. Jadi sekarang kita akan buka aja si isinya. Seharusnya bukan seharusnya, semoga tidak ketukar. Ini masih kesegel baru. Ini yang mahal dulu ya yang kita buka. Oke, yang asli itu yang mahal tuh ada ininya ya. Ada kayak buku petunjuknya gitu loh. Oh, luar biasa ya. Nah, kalau yang KW kita lihat. Yang KW itu nggak ada ya. Polos sama sekali nggak ada. Nggak ada. Jadi dia cuman ini doang. Nah, ini doang. Oke, ini jadi kita bandingkan isinya. Dan ini kalau misalkan kalian asli atau palsu, masa Mas tolong buka casingnya dulu dong, saya mau lihat ada buku petunjuknya. Ini bukan buku petunjuknya, ini semacam katalog. Bukan katalog, ini cuman kasih tahu Dadario itu ada punya produk selain senar ya. Dia ada ini buat finger exercise, nanti mungkin ini kita akan bisa review. Nah, ini kaponya katanya udah punya ya, lumayan juga tuh, kaponya awet banget dengan harga yang tentunya lumayan ya. Nah, jadi secara casing bukan casing ya, secara depan itu sama. Mungkin ini panjang sih yang 25.000. Yang ini ngepas. Enggak, panjang juga ya. Panjang juga. Ya lebih pendek dikit. Jadi depannya itu yang bukan depan ya. Si keterangan senarnya itu sama, tapi warna yang 25.000 itu lebih kayak sembutek gitu. Kalau ini lebih kelihatan kayak baru gitu. Oke, yang ini kayak butek, yang ini lebih fontnya itu coba ya lebih dekat lagi bisa nggak? Oke, bisa tuh ya. Ini kayak butek plastiknya dan juga fontnya ini enggak. Nah, terus yang di bagian depannya, nah ya, bagian depannya juga yang ini beda desain ya, tapi tulisannya sama, the world first string recycling program, playback gitu ya. Oke, nah ini enter the code below at playercircle.dadari.com to verify authenticity and earn point to free bla bla bla. Nah, jadi kita suruh verified si kode, pakai kode ya. Jadi ini ada FA009 bla 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 bla, itemnya EJ16. Ini yang mahal juga ada HCF35. Kalau kita dengar sih katanya kalau asli itu kita harus cek barcode-nya. Nah, yang seperti Kateo katakan di sebelumnya, nggak mungkin kalian suruh si mas-masnya itu suruh, Mas buka dulu dong, saya mau ngecek barcode-nya, nggak bisa. Si mas-masnya juga masa mau, ya saya buka dulu ya. Kalau misalnya ya udah saya nggak jadi beli, itu kan udah kebuka gitu, nggak bisa dijual gitu. Kadang-kadang orang juga nggak mau terima yang istilahnya unpacking gitu. Unpacking apakah pasti palsu atau asli? Nggak juga gitu. Mungkin saja memang dia nggak buang gitu si kotaknya terus dijual gitu kan, bisa aja untuk menghemat tempat. Jadi kita akan coba buktikan, Kateo akan coba di komputer Kateo, coba cek si barcode-nya apakah asli atau bisa kedetek dua-duanya atau enggak. Kalau kedetek dua-duanya, luar biasa. Oke, jadi kita akan coba cek ya di mana nih websitenya. Mana ya? Oke, setelah Kateo cek ternyata bukan yang di website ini ya. Ini untuk nge-redeem poin. Nah, di sini Kateo ada, coba buka cari di website playreal.dadario.com. Jadi kita coba playreal.dadario.com. Nggak bisa. Ada salah ketik. Nggak bisa dong. Apa harus scan pakai barcode? Ini kok susah banget ya. Mau ngecek aja. Kalau Elixir kan gampang tuh. Ini mau ngecek. Oke, websitenya ternyata ganti lagi, dadario.com. Playreal. Oke, jadi kita harus verify produknya. Terus kita harus enter email kita. Coba ya, coba lihat kotaknya. Di kotaknya berbeda ya barcode-nya ya. Jadi satu-satunya cara mau tahu itu asli atau palsu,
itu kalian harus buka, nggak ada cara lain. Soalnya yang FA009 ini nggak ada di si boxnya, gitu ya, nggak ada di boxnya. Kenapa dia nggak cantumin di sini gitu ya? Oke, Kateo coba pakai email pribadi Kateo aja. Oke, jadi FA009, stripnya udah otomatis 8, D3D, 62, C7, 121143. Oke, continue. Bla 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 bla. Oke, berarti kalau ini coba ya Kateo cek lagi, FA009 8D3D 62 C7 121143. Oke, udah bener ya. Nah, kalau misalkan palsu ya sebenarnya, palsu atau KW, itu dia ada ini nih. But has already been entered by another user. Yang artinya sudah dimasukkan si kodenya. Berarti ini udah nggak bisa ya. Si yang apa sih ini? Yang 25.000. Nah, sekarang Kateo coba yang ini. Kalau ini kejadiannya sama, berarti di Indonesia belum bisa disimpulkan sih ya. Berarti yang Kateo beli, yang mahal ataupun yang murah, itu sama aja. Coba HCF 35 6A27 1683 121143. Oh, belakangnya sama ya? Salah ketik. 1683 1683. Loh. Kok jadi nggak tahu? Ntar ya, kita ulang. HCF 35 6A27 1683 121143. Oke, HCF ini kalian bisa lihat ya. HCF 35 6A27 1683 121143. Oke, 6A27 sama ya berarti ya. Oke, fokus lagi. Try again. Oh, oke. EJ16 ya. EJ16. Oke, mana nih? Nah, ini EJ16. Nah, berarti di komputernya berbeda ya. Oke, difokusin dulu. Yes. Congratulations. Oh, oke. Jadi, cuman itu doang satu-satunya cara gimana caranya kita tahu ini asli atau palsu. Harus kita bongkar dulu si bungkusnya, baru kita bisa masukin. Sedangkan yang ini, kalau misalnya kita masukin, coba verify another code ya. Kita coba yang ini lagi. Capek. Nah, kita coba yang HCF. Oh, oke. Ternyata bisa dicek berulang-ulang. Jadi misalkan kalian mau beli senar bekas juga. Senar bekas kayaknya jarang nih. Senar bekas juga bisa di-verify berulang-ulang gitu ternyata ya. Jadi kita coba lagi verify ini memastikan ya. FA009 8D3D 62C7 121143. Oke, benar ya. Jadi emang satu-satunya cara itu cuma dari sininya doang, dari barcode dari ininya. Oke, nah untuk next video nanti kita akan baru suaranya. Nah sekarang kita baru tahu, baru membahas bagaimana caranya membandingkan yang asli atau yang palsu, yang terverify dengan si Dadario-nya ya. Dan berarti kalian nggak bisa nanya ke penjual. Misalkan ada yang jual murah gitu. Misalkan harganya 50.000, ya di harga 100.000-an kan ya. Itu asli atau enggak? Emangnya kalian mau suruh penjualnya buka casing, buka kotaknya gitu, buka kemasannya, terus coba cek kodenya, nggak akan bisa gitu. Jadi kalian percaya aja si penjual itu, ya penjual juga mungkin dapatnya dari mana gitu ya. Dia juga nggak ngecek asli atau palsunya. Ya kan cuma satu-satunya ini doang. Gimana caranya mau ngeceknya? Nggak mungkin berarti. Jadi kecuali nggak bisa juga ya. Ya pokoknya gitu lah. Ini kan seharusnya kode otentik, kode yang berbeda dari senar satu ke senar lainnya. Kalau dikasih lihat, nanti orang lain juga bisa ini kan, tinggal nyaplok ini doang. Buktinya bisa di
apa sih namanya, di verify berkali-kali. Kalau misalkan cuma verify sekali, oke. Tapi ini bisa verify berkali-kali, yang artinya bagi para pemalsu bisa aja comot kode ini, tuh kan? Kode ini dimasukin ke sini. Ya nggak sih? Ya nggak? Tinggal diganti aja, kan ini gampang nih, tinggal ganti gini doang. Tinggal EJ16 semuanya sama aja, nggak usah ganti-ganti kodenya, ya kan? Kenapa nggak seperti Elixir ya? Jadi nggak tahu ini aslinya. Jadi gimana cara bedainya dari fisik cuma dari barcode-nya doang. Untuk dari feel senarnya nanti aja sekaligus perbedaan suaranya. Jadi katanya bingung ini kesimpulan akhirnya gimana? Kesimpulan akhirnya cuma dari kode doang dan tidak bisa dibedakan dari fisik. Jadi tadi bolak-balik karena katanya bingung gitu. Ini mau jualan kalau yang dibedain asli sama palsunya gimana? Kalau Galena kan jelas ya ada kode di dalam si itunya. Apa sih namanya? Kertas mereknya, dan itu bisa kalian verifikasi ke si Galenanya langsung terdaftar nggak. Kalau nggak terdaftar ya berarti bukan. Oke, jadi begitu saja video kita kali ini. Next video kita akan coba feel suaranya dan gimana rasanya yang palsu dan yang asli. Bye.